ibu hidup susah, jajan nggak pernah, jadi begini. Akhirnya malu Pak. Semua teman kalau keluar main istirahat, kan mereka jajan ke kantin. Wih malunya, bukan pengen jajannya tapi malunya. Kok saya nggak bisa jajan? Akhirnya biar nggak malu apa Bu, ikut keluar juga. Tapi teman ke kantin, kita ke WC. Demi Allah itu terjadi. Malu Pak, tiap hari orang jajan kita nggak bisa. Itu terjadi pada diri saya. Sampai-sampai Bapak Ibu saking malunya ya karena nggak bisa jajan, pernah saya ke kantin mangan somai tapi nggak bayar. Ya Allah ampunilah dosa saya. Saking malunya, bukan karena lapar mah sudah tidak abaikan. Saking malunya kok semua orang jajan kita enggak. Ini benar-benar terjadi Bapak Ibu. Nah ini yang dikhawatirkan, ada anak yatim yang pengen baju baru nggak bisa kebeli. Ada anak yatim pengen jajan tapi nggak bisa jajan. Makanya ada kisah nyata di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiras samawati wal ardi wa basitil arzaq. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu li tatmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Desa Sinar Pasemah. Mana Pak Kadesnya Pak? Enggak hadir? Oh sakit ya. Kita doakan Pak Kades cepat sembuh. Allahumma amin. Tapi bukan corona ya Pak? Bukan ya, senes gini. Selanjutnya yang saya hormati Kepala-kepala desa yang hadir bersama kita semua. Selanjutnya yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, Al-Mukarram wal Muhtaram, para kiai. Bersama kita Romo Kiai Imam Fatoni, akrabnya Gus Toni nggih. Ini gelar Gus Toni, apa Gus Imam? Yang kumisnya mantap. Yang saya hormati Romo Kiai Muhsinun, Komandan Banser Lampung Selatan, Ketua MWC NU Candipuro, Romo Kiai Haji Nur Tasa. Dari dulu sampai sekarang badannya segitu-gitu aja, perutnya nggak hamil gitu. Kalau saya hamil Ustaz. Yang saya hormati para kiai, namanya belum hafal karena saya terlambat hadir di lokasinya, kelamaan ngopi Pak, jadi tidak hafal namanya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, mudah-mudahan dengan kehadiran para kiai, para asatid,
menambah keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati pengurus Muslimat NU Kecamatan Candipuro beserta panitia santunan yatim dan kaum duafa. Saya doakan wasilah kerja ibu-ibu ngumpulin sedekah ini, nyantuni anak yatim dan duafa, ibu-ibu jadi ahli surga semua. Oh, ibu-ibu aja ya Pak. Saya doakan panjenengan yang mendengarkan ceramah dengan seksama, saya doakan masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, rai-rai kreditan, tambah rezekinya, tambah istrinya. Kestani kok nggak amin ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkenalkan, kalau Candipuro saya sering datang, cuman ke Sinar Pasemah baru pertama kali. Kulo asmane Suparman Abdul Karim. Asmane Suparman berarti lahirnya bulan Sapar, maka namanya Suparman. Kalau lahirnya bulan Suro, asmane Suratman. Nek dino paing, paiman. Nek legi, legiman. Nek wage, wagiman. Nek pon, poniman. Nek kliwon, kliwoman. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, asmane Suparman namun senes tiang Jawi. Orang tua saya itu Ogan Komering Ulu, jadi Batu Raja. Batu Raja itu begini, kalau disuruh ngebatu, kalau nyuruh kayak raja. Ketiban disuruh ngebatu pura-pura budek, ngeyel. Ketiban nyuruh main tunjuk kayak raja, katanya sih begitu. Tapi kalau saya enggak, disuruh manut, nyuruh juga nggak sembarangan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya tinggal di Bandar Lampung, Kelurahan Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung. Istri baru satu, tapi pengen nambah, kurang berani Pak. Tolong bantu keberanian sih Pak. Guyon ya Bu. Anak juga baru satu. Sekarang anak saya baru umur 5 tahun. Itu saja susah Pak, karena lama saya nggak punya keturunan. Waktu ke Beringin, ke Pondok Pak Yai itu saya belum punya momongan. Makanya saya kalau pulang ceramah bercermin Bu, ngaca, saya ini laki bukan kira-kira. Kok nggak ngasil-ngasil, segala gaya udah dicoba nggak ada hasilnya. Alhamdulillah sudah ngasil sekarang 5 tahun anak saya. Dan kemarin gara-gara lockdown, istri saya hamil yang kedua. Alhamdulillah, namanya lockdown membawa berkah. Istilahnya stay at home. Dan dicek sama dokter, anaknya cewek. Jadi yang pertama laki, yang kedua perempuan. Mohon doanya berwasilah dengan semua kebaikan kita, berwasilah dengan semua orang solih yang hadir di sini. Mudah-mudahan kehamilan kedua ini lancar, lahiran normal, menjadi anak yang solih dan solihah. Allahumma amin. Saya Bapak Ibu ditugasi di Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung, di LDNU. Ini tugasnya tukang ceramah, tugasnya tukang khutbah memang. Dan di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. Baik, sekedar itu saja dulu. Pada kesempatan kali ini kita hadir di masa pandemi new normal COVID-19. Vaksin
corona sudah ditemukan. Karena ini virus namanya bukan obat Bapak Ibu, namanya vaksin. Uji vaksin tahap 1 di Qatar sukses. Uji vaksin tahap 2 sudah sukses. Di Indonesia uji vaksin tahap 3 baru saja diberitakan sukses berhasil. 1.000 relawan lebih di Jawa Barat disuntikkan vaksin corona, tidak ada efek sampingan. Maka bisa dipastikan obat virus corona sudah ditemukan, sedang diproduksi massal. Mulai bulan Januari 2021 akan disuntikan secara massal untuk seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan tanpa efek sampingan. Allahumma amin. Alhamdulillah. Cuman sebelum sampai disuntik, jaga kesehatan. Berwuduklah yang sempurna, cuci tangan, kumur-kumur al-madmadah, istinsak, isap air ke hidung, istinsar, semburkan, wuduk yang sempurna menurut cara-cara kita yang sudah diajarkan dalam fikih. Mudah-mudahan kita aman dari virus corona. Allahumma amin. Saya cuman perlu ingatkan Bapak Ibu, nggak boleh salah akidah kita, nggak boleh meleset iman. Yang menyebabkan kematian bukan corona, tapi yang menyebabkan kematian adalah ajal. Nggih napa nggih? Iya Pak ya. Jangan salah. Karena orang mati bukan karena corona lebih banyak. Ada penyakit yang lagi populer sekarang namanya gas asam lambung. Yang mati gara-gara gas asam lambung lebih banyak. Faktanya yang belum lama terjadi, Lina. Tahu Lina enggak? Mantan istrinya Sule. Tahu ya Bu? Yang agak semok ya. Beliau meninggal bukan karena penyakit jantung, karena bukan karena jantungan, tapi penyakit sebenarnya gas asam lambung. Naik ke jantung bagian bawah, mengganggu kerja jantung, terjadilah gagal jantung. Orang Indonesia nyebutnya masuk angin duduk. Itu bahasa ilmiahnya gagal jantung. Nggak punya penyakit jantung, tapi gas asam lambung. Nyusul beberapa saat kemudian Ashraf Sinclair, suaminya BCL, Bunga Citra Lestari. Ya nonton Pak, nonton TV juga. Ashraf Sinclair tidak punya penyakit kanker atau tumor, cuman gas asam lambung, naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung, meninggal dunia. Walaupun para ulama bersepakat bahwasanya al-mabtun, meninggal gara-gara gas asam lambung, sakit perut, gagal jantung, masuk angin duduk, termasuk mati syahid. Kita doakan Lina sama Ashraf Sinclair matinya mati syahid. Allahumma amin. Nah, penyebab gas asam lambung apa? Ini yang perlu kita ketahui. Penyebab gas asam lambung bukan makanan, bukan santan, bukan asam, bukan daging kambing. Penyebab gas asam lambung adalah pikiran. Karena stres pikiran. Makanya kata dokter saking Jawa Timur yang penceramah juga Pak Dokter Santri itu, penyebab penyakit bukan makanan, nggak usah pusing dengan pantangan, tapi penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Hanya kalau nggak pengen cepat mati, kurangi cicilan. Berhenti dulu ngeriditnya ya Bu ya. Berhenti dulu. Gak usah serba nyicil. Kadang-kadang rumah nyicil, motor nyicil, mobil nyicil, lemari nyicil, kursi nyicil, seragam pengajian nyicil. Itu aja nggak lunas-lunas. Allahu Akbar. Berhenti nyicil. Makanya dikarenakan masa pandemi COVID-19 banyak yang terdampak secara langsung, banyak orang stres, banyak yang akhirnya mengalami penyakit asam lambung. Makanya benar kalau kata Syekh Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda,
kecemasan, kepanikan, kekhawatiran adalah separuh daripada penyakit. Hidup bawa enjoy, kata orang sekarang. Bikin senang, bikin gembira. Nerimo, syukuri apa yang ada. Hidup pasti bahagia, jauh dari penyakit. Gila bengge. Cobalah jenengan bu, kalau hidupnya dongak ke atas, panas hidup, pasti penyakitan. Lihat tetangga beli kulkas panas, tonggone tuku mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli kalung bingung, tetangga beli ceret mencret. Temu lagi yang suka manasin laki, pak, tetangga ganti TV, bapak kapan? Pak, tetangga ganti mobil, bapak kapan? Pak, tetangga ganti istri, bapak kapan? Ya kalau mau tidak jadi masalah. Hidup kalau dongak ke atas, lihat temannya, lihat tetangganya, lihat kawannya, takkan pernah bahagia. Yang paling enak hidup itu disyukuri apa yang ada, qanaah. Makanya ibu-ibu biar bapak-bapak panjang umur, ibu-ibunya bahagia, jadilah istri yang nerimo. Bu, mau tak ajarin nggak? Biar jenengan masuk surga, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Rajin ya bu, langsung dipijitin lakinya. Ma'asyiral hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Namun masa pandemi COVID-19 ini kita jadikan momentum, ujian dari Allah. Karena yang namanya wabah penyakit ya dari Allah. Nggak usah neko-neko mikirnya ini bikinan Cina, ada yang mengatakan ini bikinan Yahudi. Ketinggian mikirnya. Kembalikan saja kepada Allah. Kalimat yang paling tepat adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini urusan Allah. Wong biyen seabad yang lalu, tahun 1919, tahun 1919 ada flu Spanyol yang mati sampai 100 juta orang. Banyak sekali. Bandingkan dengan COVID-19 yang mati cuma 1,5 juta, masih tange. Ya kalau yang mati 100 juta hitung-hitung ngurangin manusia lah sebetulnya. Ini yang kurang cuma 500.000 pak, tanggung. Oh manusia jumlahnya ada 6 miliar di muka bumi ini, kok tanggung amat ya. Dulu Bapak Ibu ada virus flu Spanyol, sepertiga penduduk bumi mati. Saya ini bukan nantangin corona, karena saya juga takut kena corona. Walaupun nggak mati, libur ceramah pak. Apa jadinya? Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah sejak hampir 14 abad yang lalu, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri telah mengatakan, hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil quds ila antamut. Zaman ini adalah zaman yang kalian semua mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Waridha bil quds, rela nerimo ridho dengan persediaan makan yang apa adanya, ila antamut, sampai engkau mati. Jadi bukan cuma zaman sekarang pak, kitmbien sudah ada yang kayak gini. Hadza zamanus sukut, zaman kita mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah lazim di rumah. Bahasa kerennya stay at home. Gara-gara corona orang kampung pinter bahasa Inggris semua. Stay at home, lockdown. Kalau biasa sekolah ke rumah sekolah, sekolah dari rumah sendiri, namanya home schooling. Ngajar dari rumah namanya home teaching. PNS ngantornya di rumah, nggak berangkat ke kantor, namanya home working. Buruh harian di rumah kan nggak punya kerjaan, home pimpa alaihum gombreng. Ya kasihan kita. Makanya cocok ini muslimat NU Candipuro
menggagas santunan buat anak yatim, menggagas santunan buat kaum duafa, karena Allah ingin lihat di masa pandemi ini, di masa musibah ini, adakah yang semakin peduli dengan sesama. Karena agama ini bukan cuma masjid yang megah, agama bukan cuma di panggung ceramah. Saya diingatkan bapak-bapak tua, nyemes saya lah Pak, karena saya ini kan ustadz panggung katanya. Ustadz, agama itu bukan di panggung, agama itu bukan megang mikrofon, agama itu bukan di mimbar khutbah, tapi agama itu ada di masyarakat yang lemah. Iya juga ya. Kalau agama cuma di panggung megang mikrofon mah enak Pak, pulang ceramah yo disangoni. Ya kalau panitia lupa paling diantar ke rumah. Walaupun yang namanya kiai ya mesti ikhlas disangoni, alhamdulillah. Enggak disangoni, kebangetan. Iya kalau agama cuma di mikrofon enak Bapak Ibu, cuman ceramah, habis bengak-bengok ya disangoni. Tapi agama sejatinya ada di masyarakat yang lemah. Makanya saya ingat perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menyampaikan begini, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Saya membaca begini Pak, ndrodok das rasanya dada saya. Iya juga ya. Coba kita ambil tamsilnya begini, kita bikin masjid megah, apalagi sekarang ya Pak, orang berlomba-lomba bikin masjid, nggak cukup 3 miliar bikin masjid, profil mewah, pakai granit yang mahal. Orang berlomba-lomba bikin masjid, masjidnya mewah, masjidnya megah. Paling orang ngomong apa? Wow, masjidnya agak islami dikit, Allahu Akbar, subhanallah. Ibu-ibu rebutan selfie, foto-foto, habis itu upload di Facebook, ya kan? Paling mentok ya begitu. Bikin kubah emas di Depok, emasnya kintalan. Kok mubadir ya? Emasnya kintalan. Orang datang ke sana pelesiran, habis foto-foto ya selesai persoalan. Coba kita balik, kalau ngasih orang yang lapar, gara-gara corona nggak dapat pekerjaan atau dirumahkan, akhirnya kelaparan. Kalau di kota banyak loh Pak, kalau di kampung mah orang masih peduli. Kalau di kota itu yang menyakitkan. Kalau di kampung mah nggak kita minta singkong tetangga ya dikasih. Di kota mau minta sama siapa? Pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Kebetulan lagi sepi juga kendurenannya, pengen ngutang ke warung, utang yang kemarin-kemarin udah numpuk, malah kena marah sama tukang warung. Mau minta ke tetangga, sudah keseringan minta, ngempet perut lapar. Tiba-tiba kita datang bawa duit cepek atau beras 10 kilo. Betapa menakjubkan bagi dia, doa yang dikabulkan, perih rasanya menahan lapar. Air mata pun tak bisa menetes lagi saking pahit dan sakitnya. Tiba-tiba ada yang bawa beras 10 kilo, langsung brebes air mata. Makasih Pak, sudah ngasih beras sama kami. Masuk kamar dia Bapak Ibu, sujud, nangis sejadi-jadinya. Matur suwun Gusti Allah, terima kasih banyak. Engkau sudah utus orang yang dermawan untuk berbagi dengan kami. Tak henti-hentinya lisannya memuji Allah gara-gara kita berbagi kepadanya. Wajar kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Jangan sampai Pak kita nggak ngerti tetangga kelaparan. Jangan sampai kita abai dengan sesama kita. Ada perkataan orang bijak lagi begini, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Bu,
tulis di status Facebook masing-masing ya. Tak ulang ini, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Saya membacanya langsung drodok loh Pak, negur saya itu. Allahu Akbar. Agama ini bukan pada kemewahan. Kadang-kadang kita berlomba bikin masjid mahal, bikin masjidnya bagus, tapi berlomba akan kemewahannya kurang bagus. La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi kiamat kata Nabi sehingganya orang-orang berlomba-lomba mempermegah masjid, berlomba-lomba mempermewah masjid, tapi lupa membantu sesama. Ini agak marah nih saya. Betul dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, mampir ke Kuba, lalu Nabi bikin masjid. Tapi yang Nabi bikin masjid itu Pak cuman batu dikelilingkan. Nabi nyebut ini masjid, nggak ada dindingnya, tanpa lantai keramiknya, nggak ada atapnya. Iya, peradaban Islam dibangun dari masjid. Hijrahnya Nabi yang pertama kali dibangun adalah masjid, tapi bukan identik dengan kemewahan, bukan identik dengan kemegahan. Karena Islam sejatinya adalah membantu sesama. Sampai-sampai orang buta tunanetra Yahudi masuk Islam gara-gara tiap hari disuapin roti oleh Nabi. Nah, visi sosial ini harus ada Bapak Ibu. Karena kita ini nang Indonesia Pak. Di Indonesia ini saya pegel, mayoritas muslim tapi nggak bahagia. Negara paling bahagia di dunia itu Bapak Ibu adalah Norwegia ranking 1, Swiss ranking 2. Nah, Norwegia itu di sebelah mana Bu? Abis Sidomulyo, Candipuro ya. Norwegia nomor 1, Swiss nomor 2. Indikatornya apa? Indikatornya satu, di Norwegia orang jujurnya 99,9%. Tidak ada orang korupsi di Norwegia. Yang kedua, di Norwegia sekolah gratis dari PAUD sampai sarjana S3. Allahu Akbar. Gratis. Gaji gurunya sebulan paling murah. Ini yang paling murah nih Pak. Honor paling murah gaji guru di Norwegia 395 juta rupiah. Allahu Akbar. Kalau pakai rupiah kita. Nang Indonesia korupsinya ranking 4 sedunia internasional. Mohon maaf Pak Kades, dana desa hati-hati. Ini Bapak Ibu Indonesia rakyat tercinta. Anggaran buat pendidikan Bapak Ibu berapa? 400 triliun per tahun dari APBN. Tak tanya Bu, 400 triliun niku berapa nolnya? Bingung kan? Kalkulator aja nggak muat diketik nolnya. Nolnya itu 400 triliun. Itu mohon maaf, ini karena masuk YouTube, kepada semua penyelenggara negara dari mulai atas sampai yang paling bawah. Kalau 400 triliun itu digunakan benar buat pendidikan, saya yakin, bihaqil yakin, sekolah dari PAUD sampai sarjana S1 gratis semua, yakin saya. Dan gaji guru paling murah sebulan 5 juta rupiah. Gaji guru honor. Nah, kalau gaji guru ngaji 10 juta sebulan. Ya, mudah-mudahan saya yang jadi presiden nanti ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu 400 triliun. Sekolah bisa gratis, tapi mengapa? Banyak bocor. Orang Indonesia banyak korupsi. Kita maju jujur-jujuran ngaku mayoritas Islam, ngakunya muslim tapi korupsi. Apalagi Lampung Selatan ini, bupatinya paling langganan, ketangkap KPK. Allahu Akbar. Kita doakan bupati yang berikutnya nggak ketangkap lagi lah, yang nggak korupsi maksudnya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya Bapak Ibu, mengapa Indonesia ini tidak bahagia? Karena kita tidak berbagi dengan sesama. Kita abai dengan sesama. Padahal kita ngaku muslim.
Oleh karena itu pada kesempatan momentum kali ini saya perlu ingatkan bahwasanya yuk kita jadikan momentum COVID-19 ini kesadaran kita harus hidup bersama, saling bahu-membahu, peduli dengan tetangga yang sudah kehabisan beras, ada yang pengen berobat, kehabisan uang, kita bantu sesama kita semua. Makanya kalau kata Gus Dur, Indonesia itu masih tangeh bahagia karena masih banyak kontradiktif, antara iman sama perbuatan masih bertentangan. Makanya kata Gus Dur, bangsa di dunia ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama kata Gus Dur, di dunia ini ada bangsa yang sedikit bicara dan sedikit bekerja. Ini bangsa Nigeria, Somalia, orang Afrika Bapak Ibu. Karena di sana kelaparan, lemes, jadi ngomongnya dikit, kerjanya dikit. Yang kedua ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja, ngomongnya dikit, kerjanya banyak, makanya negaranya maju walaupun kecil. Jepang, Korea. Jepang itu seuprit, Korea itu cilik kecil, tapi Jepang maju ke pentas dunia, Korea menjadi maju karena mereka sedikit bicara tapi banyak bekerja. Yang kedua ada bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja, ngomong banyak, kerjaan banyak. Ini Amerika sama Cina. Makanya Amerika itu rakyatnya ratusan juta, Cina rakyatnya miliaran, tapi mereka hidupnya mapan dan sejahtera. Walaupun kakian cangkem, tapi kerjaannya juga bagus. Di Cina bikin jembatan semalam selesai. Indonesia bikin jembatan setahun gak kelar-kelar. Begitu dijalanin ambruk malahan. Allahu Akbar. Yang nomor 4 ada bangsa yang banyak bicara tapi sayang sedikit bekerja. Ini bangsa India, Pakistan, Bangladesh. Ngomongnya banyak, kerjaannya dikit. Makanya orang India itu Bapak Ibu kan aneh. Orang India kalau ngomong enggak, ngangguk-ngangguk. Tapi kalau ngomong iya, geleng-geleng. Dan di India itu kalau filmnya paling lama durasinya, lambat betul. Makanya kalau ibu-ibu suka nonton film India, kerjaannya pasti lelet. Lama durasinya Pak, lambat. Lagi pula orang India apa-apa dinyanyiin, senang nyanyi, susah nyanyi, mangan nyanyi, ngising nyanyi, apa-apa dinyanyikan. Lalu Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia itu masuk yang nomor berapa? 1, 2 atau 3 atau 4? Kata Gus Dur, Indonesia masuk bangsa yang nomor 5. Minum dulu. Hampir panitia tak antem Pak. Datang juga ternyata. Udah mau tak antem tadi. Wah, langsung muncul panitianya. Allahu Akbar. Indonesia masuk yang nomor 5 kata Gus Dur. Apa itu Gus? Antara yang dibicarakan dan yang dikerjakan beda. Ini Indonesia. Antara yang diucapkan dengan yang dikerjakan berbeda. Kita ngaku mayoritas Islam, tapi perbuatan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini otokritik untuk mengoreksi diri kita sendiri agar kita menjadi bangsa yang bahagia. Insya Allah. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ngomong-ngomong sedekah, mengapa kita sedekah itu nggak bisa sendirian? Ya nggak mampu kalau kita sendirian Pak. Paling banter ya gocap 50.000. Yuk banter-banter cepet 100.000.
dan gak bisa sering-sering. Makanya ngebantu itu harus barengan. Kita harus gotong royong bersama-sama. Saya ambil contoh sajalah. Suami dermawan tapi istrinya pelit, nggak jadi. Ada nggak istri yang pelit? Yang mana orangnya? Nggak ada di sini. Atau dibalik, istrinya dermawan, suaminya pelit, juga nggak jadi. Kan ada kejadian, suami pengen mangkat Jumatan. Mak, kata suami, apa pak? Masukkan duit infak ke baju koko, nanti Jumatan kotak amal mau diisi. Oke, kata istri, masukin duit infak. Begitu masuk ke masjid, mau masuk pintu, dicek duitnya pak, duitnya gocap 50.000. Suami nggak jadi masuk masjid, pulang ke rumah lagi, langsung bengak-bengok. Apa sih pak? Katanya Jumatan kok pulang lagi. Tadi berapa duitnya? Ya 50.000. Ah, kebanyakan ini mah. Tukar. Nggak jadi sedekah kalau gitu urusannya. Terpaksa istri nuker yang 5.000. Itu pun sampai ke masjid, hilang yang 5.000 tadi. Ternyata tercecer di jalan. Begitupun sebaliknya, suami dermawan, istri pelit, nggak jadi. Kan kata Nabi, orang sedekah itu mengeluarkan 70 setan dari aliran darahnya. Ini jenengan sedekah Bapak Ibu, 70 setan keluar dari dalam tubuh kita. Makanya kalau banyak setannya berarti pelit, jarang sedekah. Kalau pengen buang setan, banyakkan sedekah. Nah, nyampaikan begini Imam Hasan Al-Basri, muridnya ngacung, saya ingin sedekah. Pakai apa? Tak pulang ke rumah ngambil kue. Ini yang pengajian kasihan nggak punya makanan. Pulang ke rumah. Sampai di rumah kata istrinya, "Gopo pak, sedekah pengajian." Istri nolak. Ribut bantahan. Suami ngotot bawa kue ke masjid. Istri nggak kehabisan cara, digantungin kaki suami. Suami ambruk. Kuenya tumpah semua, campur tanah. Sampai masih tangan kosong, kue yang kotor gak bisa dibawa. Kata Imam Hasan Al-Basri, mana kuenya? Mohon maaf saya sudah mampu mengalahkan setan-setan. Ketika setannya kalah semua, emaknya setan datang menggantungi kaki saya. Ternyata emaknya setan lebih sakti daripada setan-setannya. Nggak jadi urusan Bapak Ibu. Makanya kita harus bersama bikin masjid megah ini pak. Karena kita gotong royong, karena kita bersama-sama. Makanya Bapak Ibu, gara-gara saya ditegur agama bukan cuma di panggung, agama ada di masyarakat yang lemah, saya sampai mendirikan gerakan sedekah 1.000 sehari. Ada ribuan duafa yang tertolong. Kemarin nang Natar Lampung Selatan bedah rumah 3 sekaligus Bapak Ibu. Alhamdulillah duafa tertolong. Ada yang sakit kena tumor di perut ya pak, udah kayak hamil 9 bulan, pakai fasilitas kesehatan gratis yang dari pemerintah, suruh datang. Mohon maaf bu, dokternya belum ada hari ini, minggu depan datang lagi. Perut sudah mau pecah di pimpong. Mohon maaf bu, USG dulu nunggu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Sedangkan perut sakitnya bukan main pak, bukan di ruang rawat inap, tapi di kursi besi. Kesakitan luar biasa. Kata saya, bu, cabut berkasnya sini, kita bantu masukkan rumah sakit. Hari ini masuk 3 hari langsung operasi, sembuh. Indonesia Raya tercinta ini pak, orang miskin dilarang sakit. Ya katanya ada BPJS, ya katanya ada jam kesda, tapi apa nyatanya? Kalau orang berobat pakai fasilitas gratis, monyong semua yang di rumah sakit. Padahal itu mah bukan gratis, dibayar pakai BPJS. Saya jadi bingung Bapak Ibu. Nah daripada kita teriak-teriak ke sono, yuk kita bareng-bareng gotong royong. Adakan Baitul Mal, MWCNU menyelenggarakan misalnya. Ya jangan ke NU Care terus kan. Di lingkungan kita ada Baitul Mal. Kalau ada tetangga sakit, BPJS dia nggak punya, emergensi di Natal kemarin Bapak Ibu nggak punya BPJS, perut udah kayak mau meledak,
Kata saya bawa rumah sakit, nanti kita bayar. Ada yang diamputasi kakinya Pak, kena komplikasi akut. Itu belatungnya itu kalau sekali keluar segelas ini Bu, dari dalam tulangnya. Bawa rumah sakit cuman minta dipotong doang. Nanti berbulan-bulan. Sini cabut berkas, kita bayar. Masuk rumah sakit, hari ini masuk, besok langsung dipotongin kakinya. Kok harus bayar itu loh Pak? Nah ini kepedulian kita kepada sesama. Artinya memang Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Corona mengajarkan kepada kita tentang kepedulian. Saya ingin masuk ke anak yatim dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ana wa kafilul yatim." Saya, kata Nabi, dan orang yang nanggung anak yatim. Asing api jangan cuman nyantun, tapi nanggung. Nanggung kali nyantun beda. Nek nyantun sekali-sekali. Momennya apa? Idul Fitri. Momennya apa? Muharram. Tapi nek nanggung saban waktu. Usahakanlah kita punya baitul mal di mana anak yatim di Candipuro kalau bisa kuliah sampai S1. Kita kuliahkan. Suruh mondok, jangan kuliah lah, mondok biar jadi kiai. Bawa ke Lirboyo. Biar Mbah Yai Imam Fatoni yang memfasilitasi, atau tempat beliau, habis itu pindah ke Lirboyo, Jawa Timur. Pulang jadi kiai dia Bapak Ibu. Kita yang nyantuni, kita yang nanggung. Subhanallah. Makanya rumah paling mulia di muka bumi ini rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Rumah saya itu ada anak yatim piatu, tapi udah gede itu. Itu yang nyuting itu. Ikut saya dari awal, dari kecil itu yatim piatu. Sekarang sudah S2 kuliahnya Pak. Pengen ngajak yang kecil belum sanggup. Makanya Bapak Ibu, bukan istana, bukan rumah mewah. Rumah paling mulia di muka bumi adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Pokoknya buat panjenengan yang ngerawat anak yatim di rumahnya, tak acungkan 1000 jempol kalau ada. Itu hebat orangnya Pak. Karena nggak mudah ngasuh anak yatim itu. Iya, kadang-kadang suami ikhlas, Mak, kita ngasuh anak yatim yo Mak. Istri nggak ikhlas. Tiap kali anak yatim makan dipelototin, makan banyak, mau makan banyak kamu. Kan ada ya Bu, mak-mak judes itu kayak Nyai Basinga itu ya. Pan ada kan? Ya, walaupun rajin pengajian, senep karena mentang-mentang bukan anaknya. Atau sebaliknya, istrinya ikhlas. Nggak apa-apa ya Pak, Bapak kerja lebih keras. Kita kan nambah nyantuni anak yatim, nanggung anak yatim. Ngedumel suami. Gara-gara nambah anak, ngasuh anak yatim, terasa terbebani. Atau begini Bapak Ibu, suami ikhlas, istri ikhlas, anaknya yang gak ikhlas. Bapaknya mangkat kerja, mamanya mangkat nang pasar, sama anak kita, anak yatim dijitakin. Nggak mudah nampung anak yatim di rumah. Makanya saya salut Pak, nek jenengan rela ikhlas nampung anak yatim di rumahnya. Ya kalau nggak bisa kayak gitu, kita nyantuni. Tapi kalau bisa nyantuni itu dibikin rutin, serutin mungkin. Jadi jangan sampai anak yatim ini nggak sekolah. Jangan sampai anak yatim ini nangis gara-gara nggak bisa jajan. Ana wa kafilul yatimi fil jannati kamatali kada wa kada. Saya, kata Nabi, dan orang yang nyantuni anak yatim di surga nantinya seperti jari ini dan jari ini. Tunjuk dan jari tengah sedikit direnggangkan. Ini bukan kode pilkada, bukan. Dekat sekali dengan Nabi. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, jenengan kalau disuruh milih di akhirat nanti tetanggaan sama Nabi atau tetanggaan sama Jupe? Kenal Jupe? Julia Perez almarhumah. Nek panjenengan tetanggaan kalih Jupe, wallahu a'lam, belum tentu Jupe masuk surga. Nah kalau ketiban Jupe masuk neraka, jenengan ikut. Nah Jupe mah enak, kalau dikejar api neraka nyanyi is okay way aku rapopo, enggak gosong. Nah kita gimana urusan? Tapi saya doakan mudah-mudahan Jupe masuk surga, Allahumma amin.
Tapi kalau tetanggaan sama Nabi, garansi dijamin akan masuk surga. Allahumma amin. Begini Bapak Ibu, rumus menyantuni anak yatim. Saya tak minum dulu. Bismillah. Moga yang punya minum, minum. Yang sudah habis minta lagi. Rumus nyantuni anak yatim. Kita ini nyantuni anak yatim tadi, tujuannya menggembirakan anak yatim. Ya mungkin tak seberapa, tapi ingin meyakinkan kepada mereka kalau mereka itu ada yang memperhatikan, masih banyak yang sayang. Saya pengalaman waktu jadi anak yatim. Saya masih SD Bapak Ibu, bapak meninggal. Wallahi demi Allah Bapak Ibu, nggak bisa jajan Pak. Sekolah saya itu 3 kilo, apalagi wayahnya SMP 7 kilo jalan kaki. Jadi sepatu Warrior, mereknya dulu Warrior ya, itu mangap, disol rapet, disol lagi udah mangap rapet, 3 kali ngesol nggak bisa lagi ngesolnya, jalan mangap. Jadi Bapak Ibu hidup susah, jajan nggak pernah, jadi begini. Akhirnya malu Pak. Semua teman kalau keluar main istirahat, kan mereka jajan ke kantin. Wih malunya, bukan pengen jajannya tapi malunya. Kok saya nggak bisa jajan? Akhirnya biar nggak malu apa Bu, ikut keluar juga. Tapi teman ke kantin, kita ke WC. Demi Allah itu terjadi. Malu Pak, tiap hari orang jajan kita nggak bisa. Itu terjadi pada diri saya. Sampai-sampai Bapak Ibu saking malunya ya karena nggak bisa jajan, pernah saya ke kantin mangan somai tapi nggak bayar. Ya Allah ampunilah dosa saya. Saking malunya, bukan karena lapar mah sudah tidak abaikan. Saking malunya kok semua orang jajan kita enggak. Ini benar-benar terjadi Bapak Ibu. Nah ini yang dikhawatirkan, ada anak yatim yang pengen baju baru nggak bisa kebeli. Ada anak yatim pengen jajan tapi nggak bisa jajan. Makanya ada kisah nyata di Jakarta. Anak yatim diejek temennya, dasar anak yatim, bapaknya mati nggak bisa jajan. Jadi anak yatim nih kalau ditanya orang, Li, kamu mau jadi apa Li? Mau jadi kiai? Mau jadi guru? Nggak mau. Mau jadi presiden? Nggak mau. Mau jadi pengusaha? Nggak mau. Lu kamu mau jadi apa memang? Walaupun yatim harus punya cita-cita. Apa kata anak yatim ini? Aku pengen punya duit biar bisa jajan. Cuman itu cita-citanya Bu. Pengen punya duit agar bisa jajan. Berapa sih duit jajan bagi anak kecil? 10.000 saja sudah gede banget. Apalagi zaman dahulu Bapak Ibu. Wih itu cita-citanya. Si anak yatim Bapak Ibu pinter, nongkrongin penjual gorengan. Si penjual gorengan ya melas, kasihan masak nih ini anak. Sama penjual gorengan dikasih buntut singkong goreng yang nggak laku. Kan yang laku yang bagus-bagus, buntutnya yang nggak laku diapkir, dikasih sama anak yatim. Anak yatim senangnya bukan main. Gorengan bukan dimakan, tapi lari dia ke tengah teman-temannya cuman sekedar menunjukkan, nih saya bisa jajan. Allahu Akbar. Walaupun saya yatim, walaupun saya nggak punya bapak, saya bisa jajan. Sama teman dibagi, temannya makan semua. Begitu terus Pak. 20 tahun lebih kemudian, waktu cepat berlalu. Yang jual gorengan tetap jual gorengan di perempatan. Parkir Mercy mewah, turun eksekutif muda. Mang beli gorengan. Ya sudah, mau yang mana? Mamang bungkus semua buntut singkong gorengnya. Ini mah nggak laku kata si Mamang. Ini mah nggak tak jual Pak, Mas. Tapi tak kasih aja sama orang, oh nggak laku. Nggak, Mamang bungkus saja buntut biar saya bayar. Loh kok kayak gitu? Mamang masih ingat saya? Emang sampean siapa toh? Saya ini anak yatim yang 20 tahun yang lalu Mamang kasih buntut singkong goreng.
Mamang sudah nyenengin saya. Sebagai tanda terima kasih, Mamang tahun ini ikut naik haji barang saya. Allahu Akbar. Istrinya nangis. Apa kata istri si Mamang? Pak, coba jangan buntutnya dulu yang dikasih. Ini kan kita jadi malu. Masalah paling mendasar bukan buntut singkong goreng, Bapak Ibu. Persoalan paling mendasar adalah menggembirakan anak yatim. Bahasanya begini, ndak ketang cuman dengan buntut singkong goreng. Yuk kita gembirakan anak yatim. Wah tadi mah lebih itu. Ada bingkisan, ada amplop. Luar biasa. Saya yakinkan dan saya doakan Bapak Ibu masuk surga semua. Allahumma amin. Rezekinya berkah semua. Kita menggembirakan anak yatim. Dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita bisa. Baik, lanjut Bu. Tanjung kan, sekali-kali saya datang ke sini, nggak sering-sering. Saya ingin sampaikan yang berikutnya. Kita ini Bapak Ibu di masa pandemi COVID-19 memang menandakan zaman sudah tua. Kalau kiamat mungkin ya belum tahu kita. Ada orang meyakinkan kiamat entar lagi. Kita nggak boleh. Karena kiamat bukan urusan kita. Kiamat urusan Allah. Tinggal kita percaya saja zaman sudah tua, iya. Apa ciri zaman sudah tua? Kiai-kiai kita sering membacakan kitab Durrah. Antara yang tercantum tanda-tanda zaman sudah tua. Sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, la yabqa minal islami illa ismuh. Tak wujud yang namanya Islam kecuali tinggal namanya. Islam tinggal pengakuannya, konkretnya nggak ada. Yang pada akhirnya ditinggalkan oleh umat adalah perkara sholat. Sholat terabaikan. Kalau kata orang sholat zuhur mepet asar, asarin numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Lah kok qadaan Pak jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lalu kawanan Bu jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru. Apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan lan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Walaupun Yusik mending. Kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur nang salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Makanya nggak ketang, sekedar kita jaga sholat, insya Allah selamat. Nggak usah neko-neko Pak, kayak orang-orang khilafah, ketinggian urusan. Wong jaga sholat orang Islam itu masuk surga semua kok. Allahumma amin. Itu identitas keislaman kita. Karena kalau kita masih sholat, Allah anggap kita Islam. Tapi kalau kita mengabaikan sholat, bagaimana akan dianggap sebagai orang Islam? Jaga sholat. Karena perintah Allah adalah menjaga sholat. Tafarrugh li'ibadati, lapangkanlah waktu untuk menyembahku, kata Allah. Jaga sholatmu. Amla'u sadraka ginan, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Makanya kalimatnya, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Tak minum lagi. Saya terlalu semangat ngomongnya ya, makanya ngelak. Bismillah. Amla'u sadraka ginan, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Kaya itu di sini Bu. Kalau kata cita-cita, sakitnya tuh di sini. Kalau kata Allah, kaya itu di sini.
Allah nggak katakan jaga sholat nanti rumahmu penuh dengan perabotan. Tidak. Jaga sholat nanti mobilmu banyak. Tidak. Jaga sholat nanti perhiasanmu banyak. Tidak. Jaga sholat nanti kepenuhi dadamu dengan perhiasan, dengan kekayaan maksud saya. Makanya Nabi bersabda, laisal ghina an katratil arad. Bukan kaya raya itu karena banyak perhiasan. Bu, panjenengan suka perhiasan? Suka. Udah kodrat ya Pak, perempuan suka perhiasan. Tapi saya ingatkan, apa orang kaya itu kalau pakai cincin 5 jari penuh? Wayai kondangan bawa tasnya aja begini. Begitu masuk taruh digoyang-goyang. Tuing, tuing, tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai di siku? Wayai pengawasan sambil berkipas, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring, kayak ketimpringan. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu kalungnya gede banget? Tidak juga. Saya pernah Pak Bu ngisi ceramah orang sugih, ikatan istri pimpinan titik-titik. Pengajiannya nang hotel Novotel. Keren. Orang mah di masjid atau di lapangan. Dia mah pengajian di hotel. Wong karpetnya aja tebal kayak kasur. Begitu saya masuk, ibu-ibunya berdiri begini semua. Orang sugih. Selamat datang Bapak Ustadz. Kalungnya gede-gede banget Bu. Ada yang kayak cilok, bulet, bulet, bulet. Ada yang kayak somai kotak. Ada yang liontin bendulnya itu loh Bu, segede pentolan bakso setan. Udah kayak kepala bayi itu. Allahu Akbar. Apa itu orang kaya? Bukan. Walakinnil ghina ghannan nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya, kaya jiwa kalian semua. Kaya itu di sini. Makanya kalau kaya ukuran materi, kita kaya kata kita, ada yang lebih kaya daripada kita. Nah, agar kita dikayakan Allah, jaga sholat, hidup bahagia, agar kita betul-betul menjadi generasi akhir zaman yang tetap berpegang teguh kepada ajaran agama. Yang kedua sekarang, wala minad dini illa rasmu. Tidak ada agama kecuali tinggal rasm. Al-adatu rasmiyah. Agama ini tinggal kulitnya, agama tinggal cangkangnya, iman tinggal pengakuannya, zahirnya nggak tampak. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, zaman akhir zaman ini orang cuman tampilan. Maka Nabi bersabda, la ya'rifunal ulama'a illa bisaubin hasan. Orang-orang di akhir zaman tidak kenal ulama kecuali karena pakaian yang bagus saja. Makanya panjenengan lihat Pak, ulama tenanan bajunya biasa aja. Gus Baha. Gus Baha itu wong cuman kemeja, pecinya begini. Pecinya begini. Gus Baha, sarung biasa, bukan sarung mahal. Sarung yang harganya paling cuma 50.000. Siapa lagi misalnya? Kiai Anwar Zahid, cuman pakai kemeja. Karena ngapa? Ilmunya ada Bapak Ibu. Ilmunya nyata, ulama betulan. Ya kalau kayak saya ini bukan ulama, cuman mubaligh, penceramah. Minum dulu, minum. Saya ini cuman penceramah loh Pak. Penceramah itu nggak butuh ilmu dalam-dalam, yang penting bakat pidato kelar. Makanya kalau jadi penceramah di zaman sekarang nggak perlu tinggi-tinggi ilmunya, pinter pidato tambah ngelucu, jadi dah penceramah. Percaya sama saya. Coba lihat bapak-bapak penceramah kondang di TV, nggak ada yang mondok, nggak ada. Malah artis belakangan Roro Fitria pengen jadi ustazah. Masya Allah, keluar penjara gara-gara narkoba, pengen jadi ustazah. Nanti belajarnya sama Gus Imam Patoni. Nanti Gus Imam Patoni khilaf lo ngajarinnya. Mau belajar sama siapa dia Roro Fitria? Kan aneh Bapak Ibu. Zaman sekarang banyak orang yang tadinya artis, artisnya nggak laku lagi, ngustad akhirnya. Ini yang jadi persoalan. Jadi agama itu cuma cangkang doang tanpa isinya.
Makanya sering saya sampaikan, orang kalau cuma pengen jadi penceramah gampang, cuma 3 modalnya. Satu, kalau bisa wajahnya agak ganteng. Saya ini ngomong-ngomong ganteng gak sih Bu? Ketawa berarti nggak ganteng ya. Allahu Akbar. Satu, ganteng bener. Yang kedua, pintar ngelucu. Yang ketiga, bajunya agak bagus. Yang model-model kayak gini. Oh, peci hijau, sorban hijau, baju hijau, sarung hijau, matching cenah. Cukup jadi penceramah, tapi kalau jadi ulama ndak bisa. Makanya saya heran kalau penceramah melangkahi ulama ndak boleh. Emang dia bisa apa? Kita harus takzim dengan ulama, ngikutin fatwa ulama. Memang Pak, ulama-ulama yang dalam ilmunya itu memang belum tentu ahli pidato, belum tentu ahli ceramah, tapi lihat santrinya hebat-hebat semua. Maka benarlah sabda Nabi itu, innakum asbahtum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu wa qalilun khutoba'uhu. Kalian semua zaman Nabi, maksudnya zaman sahabat, ada di zaman di mana banyak ahli fikihnya, banyak ulamanya, banyak ahli agamanya, banyak pakarnya, tapi sedikit tukang ceramah. Zaman Nabi tidak ada tukang ceramah. Zaman sahabat dikit tukang ceramah. Zaman tabi'in dikit tukang ceramah, tapi banyak pakar agama. Tapi kata Nabi, wasayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, kata Nabi, qalilun fuqaha'uhu wa kathirun khutoba'uhu. Sedikit ahli fikihnya, sedikit pakar agamanya, tapi terlalu banyak tukang ceramah. Yang parahnya lagi, tukang ceramah ngaku-ngaku ulama, ujung-ujungnya memperalat orang awam untuk kepentingan politik. Na'udzubillah. Jangan kayak gitu. Kita harus takzim dengan ulama Bapak Ibu, karena ulama itu lahirnya aja di pondok pesantren. Coba, udah puluhan tahun dia di pondok. Makanya sering saya sampaikan ya Pak Bu, begini, kalau nang Bandar Lampung, kiai kampung yang majelisnya itu santrinya cuma 20, itu lebih istimewa dengan penceramah sejuta umat. Karena kalau penceramah Bapak Ibu hanya mampu membuat jamaahnya terpukau dengan isi ceramahnya, tapi dia nggak akan sanggup menjadikan satupun jamaahnya pinter kayak dia juga. Tapi kiai kampung walaupun tidak pintar ceramah, tapi dia mampu menjadikan 20 santrinya bahkan lebih pintar dari kiainya. Ini yang harus benar-benar kita pahami. Maka penceramah level apapun, terkenal kayak manapun, tidak boleh melangkahi para ulama. Karena ulama lah yang paling berjasa, seperti yang apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, wala minal qur'ani illa darsuh. Tidak ada Al-Quran kecuali tinggal pelajarannya. Dalam bab ini saya ingin tambahkan sedikit saja Bapak Ibu. Anak-anak harus ngaji, orang tua harus antar ke guru ngaji. Sampaikan kepada Pak Yai, Bu Nyai, Ustadz, Ustadzah, Abi, Umi, titip anak saya, ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin, kalau dia dablek ngeyel pukul. Tapi kalau dia bego alias goblok, sabar, mungkin keturunan. Nggak jauh beda kali mamae, apalagi bapaknya itu loh. Udah dia begajul juga umpama. Terus Bapak Ibu jangan sayang berkorban untuk guru ngaji anak kita. Nggak ada istilah ngaji gratis itu. Belajar dari mana? Ilmu itu kurang rukunnya kalau nggak ada pengorbanannya. Jadi jangan pernah bikin pelang ngaji gratis. Kalau orang nggak mampu nyangoni, bisa rohnya nggak bisa keluar, kita maklumi nggak mampu. Tapi jangan bikin pelang ngaji gratis, jangan. Nggak bagus. Rukun nuntut ilmunya kurang Bapak Ibu. Orang tua harus berkorban. Kalau bisa nih Pak Yai, Bu Nyai 5 juta uang muka. Allahu Akbar. Di Candipuro ada? Pret. Nggak ada yang kayak gitu. Sekarang ini saya heran Bapak Ibu, artis dibayar mahal tapi malah ngerusak moral bangsa.
Itu DP sekali ngaji, Dewi Persik sekali ngaji, nyanyi. Itu sekali manggung di Jakarta 60 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Trio Macan, Iwak Peyek, Nasi Jagung, satu lagu 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah, cuman satu lagu, Emang Lagi Santi, cuman gitu doang, 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal itu Agnes Monica, tarifnya satu lagu 200 juta, nyanyinya nggak nyampe 5 menit. Nah saya bengak-bengok, udah mau sejam setengah ini Pak, nggak segitunya, minum ngantek ngelak habis kayak gini. Tapi ya ikhlas, ikhlas, ikhlas. Bandingkan sama guru ngaji Bapak Ibu, judulnya ikhlas. Jangan, jenengan ngudut ya Pak, sehari anggap 10.000, kalikan sebulan 300.000. Buat ngudut saja 300.000, mbok ya, buat anak ngaji juga bikin 300.000. Nggak usah banyak-banyak, murid guru ngaji 20 orang saja, 20 kali 300, 6 juta. Guru ngaji langsung kredit agiat 6 juta ge. Kalau di Candipuro mah bisa kredit apaan sa itu mah. Ustadz, saya nggak ngudut. Apa meneh saya ngorak ngudut? Iya nggak ngerokok, double 600.000 kali 20, 12 juta. Nggak jadi kredit agia, langsung Innova. Berkorban buat anak ngaji. Jangan sayang buat anak mondok Bapak Ibu. Yakinlah anak-anak kita akan diberkahi karena ilmunya. Allah kasih jalan yang benar, Allahumma amin. Karena sudah mepet waktu zuhur, jujur ceramahnya ini masih tanggung, masih ada yang kurang. Tapi saya harap ngundang aja lagi ya. Allahu Akbar. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Karena ceramahnya masih kurang, silahkan mengundang lagi. Kesimpulannya cuma satu, kembali ke sedekah kita tadi. Ayo kita santuni duafa, fakir miskin dan anak yatim piatu. Plus buat anak yatim Bapak Ibu, walaupun tak seberapa, kalau bantuan kita pada kenyataannya menggembirakan anak yatim, Allah akan ikut gembira. Yakinlah, sedikit bagi kita, tapi luar biasa bagi Gusti Allah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.